Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah, saat ini mari kita membahas tentang ulasan siapa diri, siapa manusia, dan siapa sebenarnya insan ini. Karena berkali-kali kita selalu dikecoh, kita selalu dibingungkan dalam hal ini. Manusia ada dohiriyah dan batiniyah. Batin manusia yang merupakan rahasia diri manusia itu. Selain kehidupan lahir, manusia terus berproses dengan batinnya. Ada kalanya manusia mengalami konflik dengan batinnya. Tidak sedikit juga yang mendapatkan ketenangan batin melalui upaya spiritual tertentu. Agar bisa mendapatkan ketenangan serta memperoleh batin kenyamanan, manusia harus beriman dan benar-benar bertakwa kepada Allah-Nya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Setelah itu barulah manusia memiliki potensi untuk dapat memahami batin manusia dengan benar. Hal ini harus dilakukan untuk mengurangi potensi gangguan dari diri yang masih berhijab oleh sifat jahat syaitan. Kita bertaubat dari ingkarnya diri ini karena telah merampas hak Allah. Bertaubat atas kelalaian diri manusia dari kekufuran atas segala nikmat. Bertaubat atas kekafiran atau tertutup menutup dirinya sendiri dengan keadaan yang sebenarnya diri. Berikut pahami tentang bait haikal ma'rif. Ahad, Zatullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Habibullah, lalu Al-Mahdi Khalifatullah. Ahmad ditiupkan dari Ruhullah. Kemudian Ahmad memancar nur cahaya disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad ini kemudian memecah 4 unsur cahaya menjadi ruh. Para sahabat Nabi memancar 25 menjadi Rasul, dan memancar 5 menjadi Ulul Asmi, menjadi 313, yaitu menjadi ruh para nabi. Berikut memancar keringat dari Nur Muhammad, yaitu 124.000 menjadi roh para wali atau ulama atau waliyatul anbiya. Bukan semua ulama, tapi hanya ulama yang bertakwa hanya kepada Allah. Semoga roh kita adalah bagian dari roh para aulia Allah. Allahumma amin. Nur Muhammad terpecah menjadi unsur api, air, angin, tanah yang merupakan esensi pembentukan tubuh kasar atau basyariah manusia itu sendiri. Sehingga angka 1000 atau 124.313, 25, 5 dan 1 memiliki arti yang sangat istimewa bagi orang yang mengkaji tentang ilmu hakikat ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti sunnahnya.
Atas pertolongan Allah kita berpotensi menjadi paham dengan mengenal ilmu tentang martabat 7 alam. 7 martabat alam ini dapat kita jadikan literatur untuk mempelajari perwujudan diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki 4 lapisan hati yang merupakan tempat wadah atau makom dari batin manusia. Pertama, sir, rahasia atau rasa atau ahad, zatullah, ahmad, rohullah, alam ketuhanan. Sangat sedikit ilmu tentang alam ini. Yang kedua, lub, jamaknya albab. Ia adalah wilayah rohaniyah yang memantulkan sifat Tuhan. Alam nur, nur Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nur Muhammad yang merupakan pancaran roh Ahmad, sehingga seluruh atmosfernya penuh mengingat Allah, zikrullah dalam situasi apapun juga. Dan lub menyamai seluruh proses zikir sampai pikir. Lub adalah aktivitas sir atau rasa atau rahasia diri kita. Yang ketiga, buat, mengambil keputusan. Di sini terdapat afal Tuhan, lapisan setelah lub yang menghidupkan hati manusia atau ruhul qalbi, yang kelak akan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan atau perbuatan manusia di hadapan Allah. Hidup mati atau qalbu sangat tergantung pada buat ini. Ia merupakan aktivitas dari ruhul qalbi dalam buat atau cinta. Dalam buat ada cinta. Yang keempat, qalbu atau hati. Dalam qalbu terkandung nama Tuhan sebagai pusat pengambil keputusan apakah akan memihak pada ruh atau nafsu. Bila hati bersih, suci, ia akan menjadi wilayah pantulan cahaya Allah yang disalurkan oleh buat dari lub. Jika berdiri dengan nafsu, maka akan berada di alam kegelapan. Lalu coba kita mengenal kembali bahwasanya diri kita itu terdiri dari dohir atau badan jasmani dan juga batin atau yang dibilang rohani. Orang banyak menyebut itu namanya ruh, tapi ternyata apa? Ruh punya tugas dan banyak macamnya. Macam-macam ruh yang ada dalam tubuh kita yaitu tergolong, ada yang membicarakan 7 macam, ada yang menunjukkan 9 macam. Contoh, samom 9 macam dan jenis roh pada manusia serta fungsinya. Roh adalah bagian dari tubuh kita yang tidak dapat dihindari keberadaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman pada surat Al-Isra 17 ayat 85 yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Nah, ini aturnya Allah, saudaraku, bahwasanya cuma sedikit orang yang dikasih tahu atau dirahasiakan tentang roh ini. Cuma sedikit yang digelar, dikasih tahu kepada Nur Muhammad tadi atau kepada manusianya. Dengan pengetahuan ini yang telah dilakukan atau pengkajian dari dahulu secara sangat-sangat mendalam oleh nenek moyang kita, sudah dipelajari. Ternyata memang tubuh manusia itu terdiri dari 9 jenis roh. Dan
Mereka memiliki fungsi dan tugas masing-masing di dalam tubuh kita itu. Berikut 9 macam roh pada manusia serta fungsinya, yaitu 1. Roh idhofi, atau dalam bahasa kejawen yang disebut itu roh ilafi. Maksudnya roh ilafi itu lafi, lapis pitu. Jadi roh itu berlapis-lapis, saudaraku. Intinya ya roh saja, tetapi punya peranan sendiri-sendiri. Alam tinggal roh idhofi ini adalah nur atau cahaya yang terang, benderang, dan sangat sejuk. Roh idhofi adalah roh sentral untuk pusat dalam tubuh manusia. Roh ini yang memiliki peranan paling besar atau penting dalam roh. Inilah yang memerintahkan dari 8 roh lain. Maka dari itu roh idhofi diberi julukan Johar awal atau suci, saudaraku. Roh inilah yang membuat manusia hidup. Roh idhofi adalah roh sumber dari 9 roh lainnya. Bila mana roh idhofi ini keluar dari raga manusia, maka dapat dipastikan roh yang 8 akan ikut serta keluar dari raga. Dan kejadian inilah yang disebut dengan kematian. Maka dari itu roh idhofi disebut nyawa. Namun bila kebalikannya, yaitu 8 roh keluar dari tubuh kita, namun 1 roh idhofi tetap tinggal dalam raga, dapat dipastikan manusia masih bisa hidup. Namun pasti saja memiliki kekurangan, dikarenakan 8 fungsi yang mengatur tubuh kita itu hilang. Bagi seseorang yang mempunyai tingkatan kebatinan tinggi dalam menjumpai wujud dari roh idhofi ini, wujud dari roh idhofi tidak jauh berbeda dengan tubuh kita dari rupa, suara, tingkah, dan segala sesuatu persis seperti wujud kita sendiri yang memiliki, tidak ada yang berbeda. Sifat inilah yang membedakan roh idhofi dengan roh lainnya, saudaraku. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yaitu roh robani. Alam tinggal roh ini dalam nur atau cahaya, berwarna kuning, diam, tak bergerak. Sifat roh robani ini tidak mempunyai kehendak apa-apa, memiliki ketentraman hati, dan tubuh tidak merasakan apa-apa. Karena roh ini tidak memiliki hawa nafsu, maka roh ini sering dipergunakan para kaum spiritual sebagai titik acuan dalam semedi atau bertapa, untuk mencapai ketenangan dan penyatuan dengan alam. Yang ketiga ada roh rohani. Roh ini yang mengendalikan hawa nafsu manusia. Roh ini memiliki 2 sisi, yaitu kehendak yang berbeda. Roh yang membuat kita sering merasakan kadang menyukai sesuatu hal dan kadang tidak menyukai sesuatu hal tersebut atau membenci. Roh ini pun yang memiliki pengaruh akan perbuatan baik dan buruk. Roh ini itu disebut roh rohani. Jadi perbuatan baik dan buruk roh ini pun ini membawai 4 jenis nafsu, yaitu nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu subiyah, dan nafsu mulamah atau mutmainah. Jika roh ini meninggal tubuh manusia, maka manusia manusia itu tidak akan mempunyai nafsu lagi.
Bila mana manusia mampu menguasai roh ini, maka ia akan hidup dalam keilmuan. Roh ini memiliki sifat mengikuti penglihatan. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, di situ roh rohani berada. Untuk melihat atau menjumpai roh ini, kita akan menjumpai terlebih dahulu, melihat macam-macamnya nur atau cahaya, seperti kunang-kunang. Setelah cahaya tersebut hilang, barulah kita dapat menjumpai roh ini. Lalu yang keempat, roh nurani. Roh ini membawa sifat terang, karena roh inilah manusia bisa merasakan suatu petunjuk yang menuntun dan keterangan dalam hati dan pikiran. Bila mana roh nurani meninggalkan tubuh, maka orang tersebut akan merasakan gelapnya hati dan pikiran. Roh nurani menguasai nafsu mutmainah yang menonjol, yang dapat mengalahkan nafsu lainnya, sehingga membawa kebaikan yang menjaga, yang terjaga. Hati terasa tentram, perilaku baik dan terpuji. Air muka pun akan terlihat bersinar atau bercahaya, tidak banyak berbicara, tidak ragu dalam mengambil keputusan, serta tidak mengeluh jika tertimpa kesusahan, musibah, dan lain sebagainya. Bagi yang bisa menguasai roh ini, semua perkara suka duka akan dipandang semata, sama-sama rata, saudaraku. Lalu roh kudus ini yang kelima, roh kudus. Biasa dikenal dengan sebutan roh suci. Roh ini membawa pengaruh sifat welas asih. Ya, welas asih pada semua makhluk, tidak segan memberi pertolongan dan berbuat kebijak, serta mempengaruhi perbuatan amal ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Itu semua ditaruh di dalam diri kita, saudaraku. Contoh, kita ada belas kasih, ada orang meminta-minta, itu timbul sifat kasihan, yaitulah roh kudus itu. Dan yang enam itu roh rohmani. Roh diberi nama yang mengambil dari kata Rahman, yang artinya pemurah, karena roh ini memiliki sifat pemurah, suka memberi dan bersifat sosialisasi. Jadi kalau kita banyak di luaran atau kita melakukan sifat bentuk murah hati kita kepada sesama, ini roh rohmaninya sedang berjalan atau yang mendominasi. Lalu yang ketujuh, roh jasmani. Pemahaman sifat kerja roh ini sering diterapkan dalam ilmu pengobatan, dikarenakan roh inilah yang mengatur seluruh sistem peredaran darah, urat saraf pada manusia. Karena roh inilah kita memiliki rasa sakit, capek, segar. Roh ini pun memiliki nafsu amarah dan nafsu hewani. Nafsu inilah yang membuat kita malas, menyukai hubungan badan, serakah, dan ingin mengerti sendiri, dimengerti sendiri. Ya. Salah satunya tantangan seorang mempelajari ilmu kebatinan untuk mencapai taraf spiritual yang paling utama adalah menundukkan sifat roh jasmani. Roh jasmani ini di dalam tubuh, saudara, tubuh kita ini loh. Ya, karena tanpa terlebih dahulu menundukkan sifat roh ini, maka tidak akan mampu menguasai ilmu kebatinan tingkat tinggi yang selalu terhalang oleh rasa sakit, malas, dan sebagainya. Lalu yang kedelapan, roh nabati. Roh ini mengendalikan perkembangan, pertumbuhan juga pada tubuh. Contoh, tumbuhnya
bulu yang ada di seluruh tubuh kita, tumbuhnya kuku, tumbuhnya gigi. Roh nabati inilah yang mengendalikannya, mengendalikan semua pertumbuhan yang ada di dalam tubuh kita. Yang kesembilan itu roh rewani. Roh ini yang menjaga tubuh kita. Bila roh ini keluar dari tubuh, maka kita akan tertidur, saudaraku. Dan apabila roh ini kembali ke dalam tubuh, maka kita akan kembali terbangun. Jika seorang tertidur dan bermimpi dengan arwah seseorang, maka roh rewani dari orang yang bermimpi lah yang menjumpainya. Jadi mimpi tersebut adalah hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia. Pergi dan keluarnya roh rewani pun yang diatur oleh roh idopi tadi, saudaraku. Begitulah dengan roh yang lain, masih tetap dalam kekuasaan roh idopi semua, saudaraku ya. Jadi intinya roh idopi, kesemua roh 8 tadi dinamakan roh saja. Artinya roh itu apa? Nyawa yang bening jernih dinamakan itu roh kudus. Artinya nyawa yang suci, yaitu bayangannya nyawa yang menghidupi atma. Dan semuanya itu disebut roh Allah, saudaraku, nyawanya Allah. Sejatinya ya, roh tetap satu, atau orang Jawa sawiji, sebagai kahanan yang rasa, ya, diibaratkan nyawa atau jiwa itu disebut sukma. Perbedaannya mempunyai tanda masing-masing, saudaraku. Jadi kita harus mengenal ini semua. Bukan tubuh ini saja, di dalam diri kita tersimpan goibnya Allah. Maka kenalilah diri ini yang saya utarakan berkali-kali. Masih bersab-sab di sana, saudaraku. Ada roh, ada sukma. Sukma itu terbagi menjadi 6. Setelah sukma apa? Nafsu juga terbagi menjadi 4. Dan ada lagi jasad itu terbagi-bagi dan terlapis menjadi 7. Kita masih membahas pada tahapan roh. Tandanya apa, saudaraku? Tandanya roh itu menimbulkan darah. Tandanya nyawa menimbulkan detak. Tandanya jiwa menimbulkan napas. Dan tandanya sukma menimbulkan rasanya jasad. Ya, gitu saudaraku ya. Banyak sekali yang harus dipelajari di dalam diri kita ini. Makanya saya bilang, kalau kita belajar keluar diri, kita akan tersesat semakin jauh. Semakin jauh kita tidak akan bisa menemukan Allahnya. Karena apa? Rahasia Allah tersimpan di dalam diri insan. Maka dibilang insan itu rahasiaku dan aku rahasia manusia. Aku Allahnya itu rahasia manusia. Ketika kita belajar pada seorang guru yang mampu membedah siapa diri ini, guru itu pun dibilang guru robani. Ya. Di dalam diri beliau itu Nur Muhammad sudah kedudukannya menduduki di tingkat robaninya. Jadi bisa mengajari sebagai mursyid, mawadar ajaran ini semua. Mawadar pelajaran sangkan paraning dumadi. Gitu saudaraku ya. Jadi sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu kembali. Kita berbagi tentang siapa diri ini. Masih banyak sekali yang harus kita bongkar dalam siapa diri ini sebenarnya. Dari saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.